Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaizia Anur Irnasya dengan NIM 2311080. Saya dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pengembangan Profesi Guru. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi tentang membentuk akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam Islam. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama? Jangan bosan ya, karena kali ini kita akan belajar dari video animasi seru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami makna akhlak terpuji dan akhlak tercela dalam Islam. Dan kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan beberapa contoh akhlak terpuji dan tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Keempat, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sikap akhlak terpuji dalam berperilaku sehari-hari sebagaimana peserta didik dan anggota masyarakat. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan dapat menjauhi dan menghindari perilaku akhlak tercela yang merugikan diri sendiri, teman, dan lingkungan sekitar. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak, yaitu membentuk akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam Islam. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang akhlak, yaitu perilaku dan sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Akhlak adalah cermin dari keimanan, dan akhlak yang baik akan membawa kita pada kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Apa sih itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji ialah sifat dan perilaku mulia yang diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhlak ini membuat seseorang menjadi dihormati dan disayangi oleh orang lain. Beberapa akhlak terpuji yang harus kita tanamkan adalah: yang pertama, ada jujur, yaitu menepati janji dan berkata benar tanpa takut sekalipun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa takhtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, ada sabar. Sabar ialah mengendalikan emosi dan tetap tenang menghadapi ujian. Allah sangat memuji orang-orang yang bersabar dan menjanjikan pahala besar. Dan yang ketiga ada tawadu. Apa sih tawadu itu? Tawadu itu ialah rendah hati. Rendah hati, tidak sombong dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir yaitu kasih sayang dan tolong-menolong. Menolong sesama dan menyebarkan kasih sayang agar tercipta harmoni. Nah, dalam Islam, akhlak baik bukan hanya tentang sikap kepada manusia, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Dan penjelasan kedua, ada akhlak tercela yang harus dijauhi sebaiknya. Ada akhlak yang harus kita hindari, yaitu akhlak tercela. Dapat merusak diri kita dan hubungan kita dengan orang lain. Contoh akhlak tercela itu ialah yang pertama, ada berbohong dan menipu yang membuat hilang kepercayaan dan dosa di hadapan Allah. Dan yang kedua, ada sombong,
Sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain sangat dilarang dalam Islam, sebab sombong hanya milik Allah semata. Dan yang ketiga, ada pemarah, yang mudah marah dan menyakiti orang lain, termasuk sifat yang merusak. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Surah Al-Imran ayat 134. Dan yang terakhir ada sikap malas, yaitu membuat seseorang tidak mau berusaha dan tidak mau berbuat baik. Nah, akhlak tercela akan menimbulkan permusuhan, kesedihan, bahkan menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai dari akhlak tercela, kita akan memasuki dasar akhlak dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Malik. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak bagi umat Islam. Allah juga menyeru dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaban ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan berakhlak baik, kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadi manusia yang terbaik. Yang kedua, ada surah Al-Furqan tentang akhlak terpuji dan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Surah Al-Furqan ayat 63. Ayat-ayat berikutnya menggambarkan akhlak terpuji seperti sabar, jujur, dan pemurah, serta menghindari sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong dan boros. Nah, bagaimana sih kita menerapkan akhlak terpuji? Yang pertama, kita akan selalu berkata jujur dan menepati janji. Dan yang kedua, ada bersabar, menghadapi kesulitan tanpa marah. Dan ketiga, ada rendah hati dan menghormati orang lain. Keempat, suka menolong dan bersikap ramah. Dan yang terakhir yaitu terus berdoa agar diberi kekuatan dan menjalankan akhlak mulia. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai judul saya, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apabila ada kesalahan penyampaian dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.